fasih bahasa Indonesia, jadi bisanya au, au, au. Au itu artinya iya kalau bahasa Dayaknya. Kalau di suku Iban ini sendiri pakai, jadi kayu besi ujungnya dikasih jarum, 3 buah, ada 3 buah. Sebagai pulau besar dengan kondisi geografis dan tanah yang unik, tidak mudah membangun jalur transportasi darat di Kalimantan. Memanfaatkan jalur air melalui sistem sungai yang hampir menyelimuti seluruh dataran Borneo, masyarakat mengembangkan bentuk angkutan air sesuai dengan karakter sungai yang biasa dilalui. Kalau berbicara tentang alat transportasi sungai, nah alat transportasi sungai ini ada banyak macamnya. Ada longboat, ada pajeko atau ketinting, ada juga kapal bandong seperti yang saya naikin sekarang. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang kapal bandong, bicara zaman dulunya, kapal bandong ini bisa dibilang adalah alat transportasi yang populer. Tapi kalau sekarang bisa dibilang cuma sebagai alternatif aja, karena jalan-jalan sudah mulai bagus, jadi kapal bandong sudah beralih fungsi. Dan sekarang saya mau menikmatin suasana di sini dulu, di atas kapal bandong, sambil lihatin pemandangan. Tidak ada yang tahu pasti sejarahnya, bahkan asal nama Bandung pun masih banyak diperdebatkan. Ada anggapan asal nama itu dari kata Bandung, sebutan untuk perahu tanpa layar dalam bahasa Iban. Satu hal yang pasti, kapal yang menyerupai rumah ini memang terdesain untuk sungai besar tanpa jeram. Di beberapa lokasi, Bandung telah dialihfungsikan sebagai kapal wisata karena kenyamanan bentuknya. Makin lengkap ditambah dengan pelangi. Lihat. Dengan daya angkut besar dan stabilnya dari guncangan ombak, kapal ini kerap dijadikan toko atau rumah tinggal bagi pemiliknya. Pak, nah ini ruangan kemudinya. Kapal bandong di depan selalu ada ruang kemudinya. Kalau ruang kemudinya di belakang, nggak kelihatan ya Pak? Iya. Dalam lagi yuk, mari. Mari. Oh, di sini juga ada ruang tunggunya. Nah, ini ternyata luas banget nih dalamnya kapal bandong. Bisa dibilang kalau di kapal bandong ini lebarnya bisa 5 meter mungkin. 5 meter, panjangnya sekitar 20 meter. Jadi mungkin bisa guling-gulingan juga di sini. Dan yang pasti untuk kapal bandong sekarang bisa dibilang banyak berubah fungsi. Kalau yang saya naikin sekarang kapal bandongnya ini adalah kapal pembeli ikan. Jadi kalau kita lihat di bawah, di pantai, iya, saya buka dulu ya. Nih, oke, banyak bak-bak. Ini adalah tempat menampung ikan. Jadi space yang kecil benar-benar dimanfaatin di kapal bandong ini karena memang ukurannya tidak terlalu besar. Dan pantai yang saya injak ini sekarang bisa dibilang adalah sebuah rumah. Tuh ya. Tapi kebayang kalau misalnya kapal bandong ada juga yang dijadikan sebagai toko. Jadi di sini tuh dipasang rak-rak barang-barang, terus jendela ini dipakai untuk orang-orang yang jual beli di sini. Ini bisa penuh gitu. Ketersediaan ruang yang luas, Bandung dapat dibentuk sedemikian rupa mengikuti fungsi yang diinginkan pemiliknya. Ya, ini salah satu penghuni Bandung, ya Pak ya? Ya Pak? Ini bisa jadi rumah juga ya Pak ya? Bapak tidur sini? Tidur sini, di atas sini? Oke. Oh ya, jangan kaget kalau misalnya kapal bandong ini jalannya nggak terlalu cepat. Dengan kecepatannya emang nggak terlalu ini ya Pak ya? Nggak terlalu kencang juga ya? Iya ya? Biasa-biasa aja. Oke. Karena memang kapal bandong ini hanya bisa melewati sungai yang alirannya cukup tenang, tidak ada riang atau jeram seperti ini. Jadi kita bisa santai-santai di atas bandong sambil menikmati pemandangan.
Selain fungsinya sebagai alat transportasi terpenuhi, kapal ini benar-benar memiliki kelengkapan ruang bagai sebuah rumah. Ternyata ini bagian belakangnya Bandung. Bisa dibilang ukurannya sangat semakin ke belakang semakin kecil, tapi tetap isinya lengkap. Nah, ini dia. Ada ruangan kecil lagi, lebih kecilnya lagi, toilet. Ini penting nih. Jadi kalau ada toilet bahaya juga. Dan yang pasti ini tempat cuci piring, ada kawat jemurannya juga, ada terasnya juga buat santai-santai, buat nikmatin angin, dan yang pasti untuk lihat pemandangan sunset kayak gini. Sayang, kapal ini mulai tergusur keberadaannya seiring berkembangnya zaman dan akses transportasi darat yang ada. Gaga temuai datai, gaga temuai pulai, yang memiliki arti senang tamu datang dan sehat tamu pulang. Kata yang sering diucapkan masyarakat Iban pada orang yang baru datang dan pergi di desa mereka. Begitu terbukanya mereka terhadap pendatang dan selalu menyediakan tempat bagi mereka yang ingin tinggal asal dengan maksud yang baik. Sikap itu tercermin kuat dari bentukan rumah adat yang mereka miliki. Selamat pagi, Ibu. Ibunya lagi sibuk. Sibuk mau bikin ini ya, Bu, anyaman tikar ya, Bu ya, dari daun pandan. Nah, ini. Nah, ibunya kurang fasih bahasa Indonesia, jadi bisanya au, au, au. Au itu artinya iya kalau bahasa Dayaknya. Nah, ini sekarang saya sedang ada di satu komunitas adat di Kalimantan Barat, namanya suku Dayak Iban. Dan yang saya datengin ini ada rumah panjang, atau istilahnya kalau di bahasa Dayak rumah betang gitu. Ngomong-ngomong soal rumah panjang itu atau rumah betang, tidak semua suku Dayak punya rumah panjang. Nah, kalau suku Iban ini sendiri punya, dan ini adalah salah satu pintu yang ada di rumah betang di sini. Jadi sebenarnya tidak hanya satu, ada beberapa mungkin. Nanti kita lihat keliling. Terima kasih, Bu. Sebagai kelompok masyarakat yang mendiami hulu sungai atau daerah aliran sungai, rumah panggung menjadi pilihan bentuk rumah yang paling sesuai agar terhindar dari pasang surut air sungai. Kita mulai dari sini, titik startnya. Kita lihat, panjangnya itu seberapa sih rumah panjang? Panjang ya rumahnya. Masyarakat Iban adalah penduduk asli Pulau Kalimantan seperti suku-suku Dayak lainnya. Awalnya mereka adalah petani, pemburu, dan pengumpul. Tidak banyak yang diketahui tentang orang Iban sebelum kedatangan ekspedisi barat ke Asia. Bahkan tidak ada catatan oleh pelayar tentang mereka. Ini lagi nganyam ya? Iya, Nek. Ini lagi nganyam. Nih, bikin tikar ya? Iya, ini salah satu aktivitas di masyarakat Dayak Iban, salah satunya yang dari nganyam tikar. Iya, betul. Dari zaman dulu ya, Nek ya, dari generasi nenek moyang sudah diajarin turun temurun sampai akhirnya nenek Ledung namanya. Iya, nenek Ledung ini salah satu yang tertua yang tinggal di rumah betang ini. Iya. Ini boleh lanjut ini, Nek. Sambil di itu, Nek. Nanti sambil ngobrol-ngobrol saya boleh, Nek ya? Ini rumah itu dari zaman kapan, Nek? Saya nggak tahu kan, Jo. Rumah itu di zaman bila aku yang itu. Nak mau ingat. Oh iya. Dah ketahuan. Muka sini tua ini. Dari zaman nama sebab aku ya. Aku udah ingat. Sejak tahun berapa kira-kira, maksudnya? Udah dari zaman Jepang itu ya, Nek ya? Udah dulu
besar ini gini. Zaman Jepang. Jadi zaman Jepang dulu kata nenek dia sekitar umuran 4 tahunan lah. Ya, Dulu rumahnya memang udah di sini, Nek? Atau sebelumnya pernah di lokasi lain? lokasi lain. Di lokasi lain pernah, terus di pas pindah ke sini. Belum mati. Oleh sebuat ini pertama coba rumah. Rumah kami. Alasannya pindah-pindah karena emang ada kondisi Minyak alam keluar. juga ya yang bikin dia berpindah ya. Enggak pindah-pindah dulu. Nama mereka pindah-pindah ke Subak. Kenapa pindah-pindah ini? Pindah-pindah nih. Ini jahit rumahnya. Pindah. Ini jahit rumah pindah. Entah di Nade- di nade- nama Nade badas suka dia tahu nade papan nade semua. jadi gini Pak, alasan mereka pindah-pindah. Jadi Gagal kayu macam rumah itu setelah lama kondisi mulai lapuk, jadi mereka pindah lagi, bikin lagi gitu. Jadi tidak ada istilahnya renovasi. Oh gitu. Jadi di rumah yang lama begitu lapuk pindah lagi ke tempat yang bikin lebih lagi. strategis mungkin. Iya. Ini kalau bicara tentang bagian-bagian ruangan dari rumah betang ini sendiri, ya tadi begitu dari teras, ternyata terasnya itu baru masuk ke dalam sini. Ini ada panjang, kita lihat dari situ sampai sana. Ini namanya ruai. Untuk ruai. Ruai ini fungsinya untuk musyawarah, untuk kumpul keluarga, gitu. Untuk pertemuan makan juga bisa, pertemuan adat. pertemuan adat, Pastinya. untuk acara adat juga. Penyesuaian bentuk rumah betang dilakukan sepanjang diperlukan. Tapi bentuk dasarnya saja yang selalu dipertahankan. Karena ini adalah ungkapan dari rasa solidaritas antar individu. Berbagi suka dan duka selalu dirasakan bersama. Sandang, papan, dan pangan selalu dicari bersama. Ini ruai, ruainya panjang banget nih ya Pak ya? Ada 8 pintu. 8 pintu. Tapi kalau ini termasuk rumah betang yang kecil. Ini Iya. rumah betang kecil. Kecil. Karena ada dibagi dua gitu kan. Hah? Ini rumah betang yang seperti saya katakan tadi, rumah betang atas, dan rumah betang bawah. Ini kalau kita lihat banyak banget kayak hiasan-hiasan atau ornamen-ornamennya ruai di sini. Ini buat upacara adat. Ini apa bekas ritual adat itu seperti pesta panen gitu. Nah, waktu kita waktu mereka nurunkan benih padi itu, mereka juga ada acara ritual. Terus begitu panen itu ada acara juga, itu namanya gawai gitu. Dan yang pasti untuk pembuatan rumah ini pun saat di awal itu harus ada upacaranya juga ya. Iya, ada upacara. Seperti nancap tiang pertama itu dan harus memuja tanah gitu. Jadi supaya nanti kelak pas berdiri bangunan rumah betang ini tidak terjadi apa-apa terhadap penghuni yang ada di rumah betang gitu. Oke, supaya rumah betangnya selamat. Iya. Terus kalau bagian atas ini Pak, ini kelihatannya ada ruangan lagi nih di Oh, atasnya ini- atap ini. Memang ornamen seperti ini gitu. Jadi setiap rumah betang seperti ini. Dan untuk di atas ini fungsinya untuk menyimpan barang-barang Hasil panen. bekas gitu, Oh. barang-barang yang lama, barang-barang antik gitu, itu di atas semua berada gitu. Dan yang rumah-rumah tradisional dimanapun termasuk rumah betang ini ternyata dia mengikuti atau beradaptasi dengan lingkungan atau kondisi alam yang ada di sini. Iya. Begitu di luar panas kita masuk ke dalam rasanya langsung adem. Langsung adem. Tidak hanya nyaman untuk tinggal, fungsi dari setiap bagian rumah juga terencana dan tertata dengan baik. Satu hal khas yang kuat dari masyarakat Iban jika kita temui di luar rumah betang, atribut yang selalu disandangnya membedakan mereka dari Dayak yang lain. Tato. Walau tidak hanya suku Dayak Iban yang menyandang rajah tubuh ini, namun motif tiap suku mencerminkan asal suku mereka. Sakit Pak? Lumayan. Lumayan. Ya. Ini saya sedang berada di antara proses pembuatan tato tradisional, khususnya di suku Dayak Iban. Jadi di sini lagi dibuat motifnya motif ini ya Pak, bunga terung. Bunga terung. Bunga terung itu adalah motif khas
khusus dari Dayak Iban itu sendiri. Dan bicara tentang tato itu merupakan bagian dari tradisi, bagian dari adat juga, dan juga memiliki nilai dan arti-arti tertentu. Makanya kalau untuk pembuatan tato ini sendiri nggak bisa sembarangan. Dan dibuatnya juga, waktunya juga ada waktu-waktu khusus gitu. Benar Pak? Iya. Tuh. Prosesnya benar-benar masih tradisional. Mirip riwayat hidup seseorang yang terlukis di tubuh, menyandang tato merupakan kebanggaan bagi orang Iban. Dalam tato itu, anggota suku lain bisa melihat apa yang pernah dilakukan seseorang. Bahkan karakternya pun bisa diketahui dari lukisan tubuhnya. Banyak yang tidak paham dengan alat yang seperti ini, alat yang kita pakai. Tidak semua bisa. Tidak semua bisa. Karena kami dua memang belajar gitu. Jadi tato itu memang sebenarnya sudah ada sejak mungkin ratusan tahun yang lalu, seperti iya. itu. Tidak semua orang Iban dapat melukis tato. Keahlian khusus yang dipelajari dari leluhur berpengaruh pada hasil akhirnya, walau masih menggunakan peralatan yang sama dengan pendahulu mereka. Kalau di suku Iban ini sendiri pakai ini, saya pinjam ya Pak ya. Tuh kalau kita lihat, Pak Moses lagi bikin motif tato, dan tatonya juga pakai ini. Nah ini namanya apa nih Pak kalau di sini nih Pak? Kayu belian. Kayu belian. Kayu ulin. Kayu ulin ya, kayu besi. Ya, Ya, kayu besi. Nah, jadi kayu besi ujungnya dikasih jarum. Untuk 3 buah, ada 3 buah. pertama. Ini khusus untuk yang bagian terluarnya ya? Untuk bagian pertama. Oke, untuk titian pertama, ini ternyata jarumnya 3 buah dililit, digabung jadi satu seperti ini. Wow, ini kenceng banget. Yang pasti tidak boleh goyang ya Pak ya? Iya. Karena kalau goyang nanti bikin tatonya motifnya bisa berantakan. Bahkan tinta yang digunakan masih sama sejak tradisi tato dilakukan. Ternyata untuk pembuatan tato tradisional ini bahannya benar-benar cuma ini aja, areng yang dicampur dengan air tebu. Kalau di sini istilahnya untuk keseluruhannya ini bahannya alung namanya. Dan kenapa dia bisa melekat di kulit itu? Karena ya di air tebunya itu ya Pak ya? Iya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk melukis seluruh riwayat hidup seseorang, sesuai dengan kejadian yang mereka alami setiap saat. Jika dianggap telah melakukan hal besar, maka mereka akan mencantumkan wajah baru sesuai dengan apa yang mereka alami. Untuk pembuatan tato hari ini cukup sampai di sini dulu. Jadi tadi pembuatan tatonya baru sebatas rangka-rangkanya aja, baru garis-garisnya aja. Nanti baru besok dilanjutin lagi ya. Karena untuk pembuatan tato tradisional ini nggak seperti tato-tato zaman sekarang yang sudah pakai mesin atau pakai bahan yang lain. Bisa makan waktu 2-3 hari mungkin ya, tergantung besarannya tato itu sendiri. Dan yang pasti kalau untuk yang nato itu memang ada tato artis khusus, nggak boleh asal-asalan, karena sudah belajar sudah lama dari turun-temurun dari generasi terdahulu. Dan yang pasti untuk yang ditatonya sendiri memang badannya harus fit, itu syarat utamanya. Karena kalau nggak fit itu efeknya bisa meriang nanti, bahaya.